Leo kembali bangkit setelah tadi terjatuh oleh Aleta. Leo menyeringai melihat Aleta berjalan tertatih-tatih dan berusaha hendak keluar dari tempat itu. Sementara para anak buah Leo berjaga di luar ruangan tersebut termasuk asisten pribadi Leo. Kamu tidak akan bisa lari wanita es asteris Alan, umpat Leo. Aleta tidak mempedulikan itu, ia terus saja berjalan meskipun sulit untuk keluar. Aleta berhenti melangkah dan buaf. Satu tendangan mendarat sempurna di punggung Aleta. Membuat Aleta terpental, tapi saat hendak terjatuh ada tangan menyambutnya sehingga Aleta tidak jadi terjatuh ke lantai. Akhirnya kamu datang, sayang, ucap Aleta. Kemudian Aleta terkulai ternyata Aleta jatuh pingsan di pelukan Ars. Sayang, sayang, tanpa sadar Ars meninggikan suaranya. Ars menatap tajam ke arah Leo. Sementara Leo hanya menyeringai seolah meremehkan Ars. Dengan perlahan Ars meletakkan Aleta yang sudah tidak sadarkan diri. Ars maju beberapa langkah mendekati Leo. Dan kini jarak mereka hanya tinggal 2 meter saja. Ini lawanmu yang sesungguhnya, ucap Ars sambil menepuk dadanya. Hahaha, Leo tertawa keras. Buaf, uhuk, Leo terbatuk-batuk karena tendangan kuat dari Ars tepat mengenai dadanya. Tertawalah sepuasmu, kata Ars dengan nada dingin. Leo masih tersenyum meremehkan, karena tendangan Ars hanya membuatnya mundur beberapa langkah ke belakang. Hanya segitu kemampuanmu, tanya Leo. Itu belum seberapa, jawab Ars. Leo melakukan peregangan otot, begitu juga dengan Ars. Keduanya saling berhadapan. Ars kembali menendang, tapi Leo dengan gesit menghindar. Kemudian Leo membalas dengan menendang juga. Ars juga menghindar. Kemudian keduanya pun melakukan perlawanan sengit. Ternyata keduanya cukup hebat dalam bertarung. Ars memberikan tendangan tipuan, Leo pun menghindar. Kemudian Ars memutar tubuhnya dan mengangkat kakinya, tendangan kedua tepat mengenai kepala Leo. Sehingga membuat Leo terpental ke lantai. Kesempatan itu Ars gunakan untuk menghajar Leo dengan membabi buta. Ars benar-benar emosi melihat kekasihnya dihajar oleh Leo. Sudah cukup, kau bisa membunuhnya, kata Aldebaran yang baru datang setelah membereskan semua anak buah Leo. Ars yang masih dilanda emosi pun menyempatkan diri untuk menendang dan menginjak tubuh serta kaki Leo. Padahal Leo sudah pingsan. Ars teringat dengan Aleta yang sedang pingsan. Ars segera menghampiri Aleta dan menggendongnya. Ars berlari kecil meninggalkan Aldebaran yang sedang menelpon polisi. Setelah menelepon polisi, Aldebaran segera menyusul Ars yang sedang menggendong Aleta. Cepat, tanpa sadar Ars membentak Aldebaran. Tapi Aldebaran tidak marah. Ia mengerti kepanikan Ars karena adiknya terluka. Aldebaran menancap gas saat mereka sudah berada di dalam mobil. Sebelum polisi datang mereka sudah pergi dari tempat itu. Karena mereka tidak ingin menunggu lebih lama. Apalagi saat ini Aleta sudah tidak sadarkan diri. Luka pada tubuh Aleta juga parah. Luka karena jatuh dari motor, ditambah lagi luka karena Leo yang menghajar. Sepanjang perjalanan keduanya larut dalam kebisuan. Tidak ada yang memulai percakapan. Tapi Aldebaran semakin menambah kecepatan mobilnya dan langsung menuju rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Aldebaran langsung memarkirkan mobilnya sembarangan. Ars langsung keluar dengan menggendong Aleta. Dokter, dokter, mendengar teriakan Ars, para suster pun segera membawa berangkar rumah sakit kepada Ars. Ars segera meletakkan Aleta di berangkar tersebut. Kemudian Ars juga ikut mendorongnya bersama suster tersebut. Tuan muda, sapa dokter. Tolong selamatkan adik saya dok, kata Aldebaran. Baik tuan muda, jawab dokter. Kemudian dokter pun segera masuk ke dalam ruangan di mana Aleta dibawa tadi. Ars hendak masuk, tapi ditahan oleh suster. Sebaiknya menunggu di luar, kami akan menangani pasien, kata dokter sebelum masuk ke ruangan itu. Ars dengan wajah lesu terpaksa menuruti permintaan dokter tersebut. Ars mondar-mandir di depan pintu ruangan tersebut, hingga Aldebaran pun menegurnya. Bertenanglah, yakinlah semua baik-baik saja. Tapi Ars masih tetap Ars dengan keras kepalanya. Masih berdiri kadang duduk, berdiri lagi sehingga Aldebaran merasa pusing dibuatnya. Tidak berapa lama dokter pun keluar. Bagaimana dok? Tanya keduanya serentak. Sebenarnya Aldebaran juga merasa panik dan cemas. Hanya saja Aldebaran masih bisa menyembunyikan perasaannya itu. Kami telah melakukan pemeriksaan sebaik mungkin. Dan keduanya saling pandang. Berbagai kemungkinan dan pikiran negatif dalam diri mereka. Apalagi Ars yang begitu mencintai Aleta. Pasti dialah yang paling cemas saat ini.
Dan apa dok? Tanya Ars. Sebelah kakinya mengalami keretakan, sepertinya terkena pukulan benda tumpul, kata dokter. Kemudian dokter menjelaskan tentang kaki Aleta tersebut. Dan untuk sementara ini Aleta tidak bisa berjalan normal. Begitulah, kata dokter. Ars terlihat sedih dengan kabar ini. Kabar yang membuatnya terpukul untuk kesekian kalinya. Ars tanpa sadar menangis dalam pelukan Aldebaran. Melihat hal itu dokter pun segera pergi dari tempat itu. Sementara Aleta sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Aldebaran menghubungi kedua orang tuanya. Dan menceritakan kabar yang menimpa Aleta saat ini. Kini Ars dan Aldebaran sudah berada di ruang Aleta dirawat. Aleta masih belum sadarkan diri. Kaki Aleta dipasangkan gips untuk menahan tulang agar tidak terlalu parah. Tidak berapa lama Cahaya, Ram, Wardina dan Fei pun datang. Mereka langsung masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Bagaimana keadaan Ale, nak? Tanya Cahaya. Lukanya cukup parah, dan kakinya mengalami keretakan tulang, jawab Aldebaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Ram. Aldebaran pun menceritakan dari apa yang ia ketahui. Karena ia tidak mengetahui kronologi Aleta diculik. Jadi Aldebaran hanya menceritakan saat mereka menyelamatkan Aleta saja. Sepertinya orang itu dendam, ucap Ars. Bisa jadi, karena Aleta begitu banyak musuh, jawab Ram. Sementara Wardina sudah menangis. Ia menghampiri ranjang pasien dan duduk di samping ranjang tersebut. Cahaya juga menghampiri ibunya. Semoga Ale tidak kenapa-kenapa Bu, kata Cahaya. Wardina hanya mengangguk pelan. Wardina mengelus rambut panjang Aleta, cucu kesayangannya itu. Bukan berarti dengan Aldebaran tidak sayang. Tapi dengan Aleta, Wardina lebih menyayanginya. Sebenarnya Wardina tidak membedakan cucunya itu. Cahaya berpindah ke sofa di mana mereka semua berkumpul. Cahaya duduk di samping suaminya dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya itu. Bagaimana dengan rencana pertunangan kalian? Tanya Ram. Sebaiknya ditunda dulu saja, ya, jawab Ars. Lanjutkan saja, toh Aleta nanti bisa menggunakan kursi roda, timpal Cahaya. Waktunya juga masih beberapa hari, kata Cahaya lagi. Setelah melalui kesepakatan bersama, akhirnya acara akan tetap berlanjut. Ram berbincang dengan Ars juga Aldebaran. Sementara Fei mendekati sang nenek dan memeluknya dari belakang. Karena posisi Wardina saat ini menghadap ke Aleta yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Fei berubah posisi dan beralih ke samping Wardina. Wardina pun menoleh, Fei mengusap lembut pipi Wardina yang mulai keriput, karena ada air mata menetes di pipinya. Wardina tersenyum meskipun rasa khawatirnya belum hilang karena Aleta masih belum sadarkan diri, hari-hari berlalu. Kini tibalah hari yang mereka nanti-nantikan. Aleta sudah keluar dari rumah sakit 2 hari yang lalu. Tapi Aleta masih harus menggunakan kursi roda karena kakinya masih belum sembuh sepenuhnya. Mungkin perlu waktu untuk Aleta bisa berjalan dengan normal. Aldebaran dan Ars terkejut saat mengetahui yang katanya hari pertunangan ternyata adalah hari pernikahan mereka. Tapi mereka juga sangat bahagia, terutama Ars yang memang ingin secepatnya menikahi Aleta. Bukan cuma mereka yang terkejut, tapi juga Ram, Cahaya, Geral, Fei dan Aleta. Karena tidak ada yang memberitahukan kepada mereka. Saat melihat penghulu datang, barulah mereka mengerti. Awalnya mereka berpikir hanya acara pertunangan. Tapi kok ada pelaminan begitulah pikir Ram dan Cahaya. Bagaimana semua sudah siap? Tanya penghulu. Siap, jawab Ars dan Aldebaran serentak. Pertama Aldebaran yang mengucapkan ijab kabul karena ia abang. Kemudian baru Ars karena Aleta adalah adik. Setelah kata sah terdengar dari tamu undangan serta keluarga yang lain. Fei dan Aleta pun dibawa ke tempat ijab kabul. Selamat kepada kedua pasangan pengantin, ucap Dharmendra. Aleta didorong menggunakan kursi roda oleh Kirani. Dan Fei digandeng oleh Davina dan Raina. Di belakang mereka ada Queenie, Fiora, Keivira dan Nayara. Para tamu undangan sudah ramai yang berdatangan. Karena acara ijab kabul langsung menjadi acara resepsi. Mengapa begitu? Jawabnya hanya untuk menyingkat waktu. Setelah acara sungkeman selesai, Ars, Aldebaran, Aleta dan Fei kini berada di panggung pelaminan. Para saudara-saudaranya satu persatu memberi ucapan selamat. Tidak lupa para pekerja Aleta yang ada di restoran juga semua ikut hadir. Mereka sempat terkejut saat mengetahui bahwa Aleta adalah salah satu nona muda keluarga Henderson. Dan sekaligus pemilik restoran tempat mereka bekerja. Selamat ya sayang, akhirnya kalian menikah, ucap Diva.
Terima kasih Oma, jawab Ars dan Aleta serentak. Kemudian Diva berpindah pada Aldebaran dan Faye, dan mengatakan hal yang sama. Selamat datang di keluarga Henderson, ucap Diva pada Faye. Terima kasih Oma, jawab Faye. Kemudian Diva turun dan bergabung dengan yang lain. Dharmendra selalu mengikuti istrinya seperti anak kecil yang tidak mau ditinggal ibunya. Aku bahagia sayang, akhirnya kita bisa hidup bersama dalam satu ikatan pernikahan, ucap Ars. Pietro datang bersama seorang gadis cantik, yang ternyata adalah asisten rumah tangganya. Gadis itu baru beberapa bulan bekerja di rumahnya, tapi Pietro lama-lama menaruh hati padanya. Dara datang bersama Orlando, meskipun pada awalnya orang tua Orlando menentang hubungan mereka. Tapi Orlando menegaskan kalau dia tidak punya ikatan apa-apa lagi setelah orang tuanya mencoret namanya dari kakak. Jadi tidak perlu ikut campur. Orang tua Orlando masih ngotot ingin menjodohkan putri sahabatnya dengan Orlando. Tapi Orlando menolak keras, apalagi sudah ada Dara yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak. Selamat ya, semoga langgeng hingga akhirnya, ucap tulus Pietro. Terima kasih, itu yang di samping kamu cantik banget. Kapan? Tanya Aleta. Kalau ada jodoh mungkin tidak lama lagi, jawab Pietro. Setelah bersalaman dengan kedua pasangan pengantin, Pietro dan gadis itu pun turun. Disusul oleh Dara dan Orlando yang juga memberikan selamat kepada pasangan pengantin tersebut. Tidak lama lagi kami juga akan menyusul, kata Orlando to the point. Hal baik jangan ditunda-tunda, kata Aleta. Setelah Orlando dan Dara turun, Ria dan Arbani juga datang. Karena mereka dijemput oleh supir pribadi di rumah Ram. Ria juga memberikan ucapan selamat kepada kedua pasangan pengantin. Silakan dimakan, hidangan ada di stand makanan. Ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan, kata Davion lantang melalui mic. Acara berlangsung siang hari, dan diperkirakan hingga jam 8 malam. Para tamu undangan ada yang datang ada juga yang sudah pulang. Kamu letih, sayang? Tanya Aldebaran pada Faye. Faye mengangguk pelan. Aldebaran pun mengajak Faye untuk duduk. Sementara para tamu undangan masih mengantri untuk memberikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin tersebut. Sementara saudara Aleta yang lain sedang asik makan. Mereka baru sempat makan siang, padahal sekarang sudah menjelang sore. Capek? Tanya Ars. Iya, kakiku pegal dan nyeri, jawab Aleta. Kalau begitu kita istirahat saja, kata Ars. Ars meminta izin untuk membawa Aleta ke dalam kamar, dan membawa Aleta untuk beristirahat. Mereka pun mengerti dengan kondisi Aleta saat ini. Ars mendorong kursi roda milik Aleta dan membawanya ke lift menuju kamar mereka. Presidential Suite Room, itulah kamar mereka. Ars dengan telaten membawa dan melayani Aleta. Sementara di ballroom hotel masih berlangsung acara, karena tamu masih sangat banyak. Apalagi saat ini, para kolega bisnis baru berdatangan dan mereka pun memberikan ucapan selamat kepada pengantin. Hubi, aku ingin makan. Dari tadi belum makan, kata Faye. Aldebaran yang mendengar itu pun langsung turun dari panggung dan berjalan menuju stand makanan. Aldebaran mengambil beberapa makanan untuk mereka berdua nanti. Setelah memilih makanan yang diinginkan, Aldebaran kembali ke atas panggung dan duduk di samping istrinya. Banyak banget, kata Faye. Untuk kita berdua, ucap Aldebaran. Wajah Faye bersemu merah saat mendengar untuk kita berdua. Aldebaran menyuapi makanan ke dalam mulut Faye, kemudian baru untuk dirinya sendiri. Begitulah seterusnya. Para tamu undangan yang melihatnya pun berdecak iri, tapi lebih banyak yang kagum. Gak ngangka si Al bisa berubah semanis begitu, kata Danendra. Biasa kulkas memang begitu, sekalinya jatuh cinta bisa bucin akut, ujar Davion. Mereka pun bergosip tentang Aldebaran dan Faye yang terlihat sangat romantis. Bagaimana tidak, mereka makan sepiring berdua. Tambah, tanya Aldebaran. Sudah, jawab Faye sambil menggeleng kepala. Geral yang melihat kebahagiaan putrinya pun merasa terharu. Dan dia juga turut berbahagia. Semoga Al adalah laki-laki yang tepat untukmu, nak, batin Geral. Perlahan ia mengusap air matanya. Sudah, mereka juga tidak akan kemana-mana, kata Ram. Bukan begitu, aku hanya merasa terharu dan ikut bahagia melihat mereka bahagia, ucap Geral. Aku yakin anakku bisa membuat Faye bahagia. Kini kita hanya menunggu waktu untuk menimang cucu, kata Ram. Kemudian keduanya pun tertawa seperti teman akrab saja. Yang lain pun menoleh melihat Ram dan Geral tertawa. Apanya yang lucu? Tanya Dharmendra pada Diva.
Entahlah, jawab Diva sambil mengedikan bahunya. Tidak terasa sekarang sudah pukul 8 malam waktu setempat. Acara pun ditutup dengan persembahan mereka, Saudara Al. Para tamu undangan merasa cukup puas, bahkan sampai ada yang enggan untuk pulang. Hingga menginap di hotel ini. Begitu juga dengan keluarga Henderson, semuanya menginap di hotel tersebut. Yuk sayang, ajak Aldebaran pada Faye. Faye hanya mengikuti saja, Faye yang kesulitan dengan gaunnya pun tidak bisa berjalan cepat. Apalagi ia memakai heels. Faye terpekik saat Aldebaran mengangkat tubuhnya. Jangan berisik bisa gak? Tanya Aldebaran saat ini mereka sedang berada di dalam lift. Aku cuma kaget, jawab Faye. Aldebaran tersenyum melihat Faye. Keduanya saling bertatapan karena jarak wajah mereka cukup dekat. Tiba di depan pintu kamar, Aldebaran menurunkan Faye, karena ia ingin membuka pintu kamar.